Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Aku baru dengar. Limbah apa ya? Saya nggak tahu beneran. Sejenis limbah dari rumah tangga. Belum pernah dengar itu limbah B3 itu apa? Reduce, recycle, sama reuse. Masker sekali pakai soalnya lebih simpel aja gitu. Langsung pakai, langsung buang. Masker sekali pakai. Karena kalau masker kain, kalau aku udah coba pakai itu sedikit pengap. Kalau saya karena pengen yang sekali pakai, karena kalau yang sekali pakai itu kan udah bener-bener bersih gitu. Lebih suka pakai yang sekali pakai karena lebih praktis. Kain ya? Karena kalau kain itu bisa di-washable, bisa dicuci dan digunakan lagi. Biasanya masker sekali pakai yang kayak gini sih, Kak. Habis pakai ya udah buang gitu. Nggak tahu, kurang tahu deh. Bisa, tapi cukup lama, bisa bertahun-tahun. 3-6 bulan. Tidak akan terurai 100%. 20-50 tahun kali ya. Bagus, lebih bagus pakai masker kain ya. Baru tahu. Kaget, betul-betul kaget. Tapi karena kebiasaan ya, Kak, untuk mengubahnya gitu loh. Yang baru saja Anda saksikan adalah kumpulan pendapat dari sebagian orang tentang masker dan limbah masker. Yang bisa jadi Anda juga memiliki pendapat serupa. Yang mana? Ya, sebuah ironi memang. Di saat jutaan orang telah kembali bekerja dan melakukan aktivitas lain secara tatap muka, berkebiasaan baru memakai masker setiap harinya. Tapi, tanpa sadar, hal ini justru menjadi ancaman anyar untuk lingkungan. Limbah masker akibat pandemi COVID-19 telah banyak dijumpai di kali-kali hingga lautan luas. Sebuah studi dari Denmark menyebutkan ada 129 miliar masker wajah yang digunakan di seluruh dunia setiap bulannya. Itu artinya terdapat 3 juta masker per menit. Berdasarkan data LIPI, jumlah limbah bahan berbahaya beracun atau B3 di Indonesia, termasuk masker dan alat pelindung diri atau APD, mencapai lebih dari 1.650 ton selama pandemi, yaitu Maret hingga September 2020. Di ibu kota sendiri terdapat lebih dari 1.500 kg limbah masker sekali pakai dari rumah tangga sejak awal pandemi. Hal ini turut diamini oleh Satuan Tugas Naturalisasi Sungai Ciliwung, Kota Bogor, di mana semakin hari semakin banyak sampah masker yang menjadi pemandangan yang tak enak dinikmati. Sampah masker ini akan menjadi menjadi masalah berikutnya setelah pertama, plastik sampai saat ini kita belum menemukan solusi yang masif. Yang kedua adalah styrofoam, yang ketiga adalah kain, yang keempat adalah popok bayi, dan mungkin ini masker akan menjadi selanjutnya. Pernyataan itu nampaknya tidaklah berlebihan, karena dalam kurun waktu setengah hari saja, bahkan hanya di satu titik sempit di Sungai Ciliwung, Satgas berhasil mengumpulkan puluhan sampah masker dari hampir setiap sudut sungai. Nggak serius saja mungkin sekitar 20-30 ya. Kalau serius pernah suatu ketika mungkin lebih dari 50 bahkan 60. Itu kami kumpulkan udah kayak ikan saja. Temuan sampah masker yang masif itu sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yang menyatakan sejak September 2020, 91,98% masyarakat telah memakai masker saat berada di luar rumah. Dengan kata lain, hampir seluruh penduduk Indonesia menggunakan masker saat beraktivitas. Pembelian masker seakan telah menjadi hal wajib, ditambah lagi dengan harga masker yang semakin hari semakin terjangkau. Tidak terbayang berapa jumlah masker sekali pakai yang berakhir di sudut-sudut sungai dan dasar lautan bila seandainya seorang saja dapat menggunakan setidaknya 2 masker dalam satu hari. Kalau udah seperti ini, kan orang akan menunggu satu puncak. Puncak booming ketika masker itu tidak terkendali. Sama dengan pola baru yang kita lakukan sekarang ketika anak-anak menggunakan Pampers.
Kekhawatiran para peduli lingkungan terkait temuan di lapangan selama ini dikonfirmasi juga oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk masker yang jumlahnya naik drastis selama pandemi COVID-19. Limbah medis jumlahnya naik 30%. Jadi dulu sebelum COVID itu sekitar 290-an ton per hari. Tapi sekarang dengan masifnya pasien yang bertambah dan juga mengakibatkan masker, APD, misalnya juga kasa dan sebagainya itu naik menjadi 30%. Sebagai manusia yang menumpang hidup di planet biru, sudah seharusnya untuk ikut menjaga kelestarian bumi. Kondisi darurat sampah masker tentu tak bisa terus dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan bergegas mencari solusi mengatasi ancaman gelombang sampah medis. Salah satu inisiatif pemerintah adalah dengan memanfaatkan insinerator atau pusat pengolahan limbah secara termal yang memanfaatkan energi panas untuk membakar limbah masker. Insinerator sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi terbaik yang mampu memusnahkan limbah infeksius itu. Lalu bagaimana rupa dan cara kerja mesin insinerator raksasa yang baru saja diresmikan pada awal 2022? Benarkah alat ini dapat diandalkan menjadi solusi? Adakah cara lain untuk meminimalisasi keberadaan limbah masker? Volume sampah masker yang tergolong limbah bahan berbahaya, beracun atau B3 menjadi tantangan baru bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Harus diakui, masih banyak limbah B3 yang belum diolah sebagaimana mestinya, menjadi limbah B3 yang sampai ke tempat pembuangan umum layaknya sampah rumah tangga biasa. Limbah B3 yang dibakar di tempat terbuka atau dengan peralatan ala kadarnya justru menimbulkan bahaya lain bagi lingkungan, yaitu tersebarnya polutan beracun, bahkan infeksi penyakit. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan teknologi yang mampu menjadi solusi menangani limbah masker serta B3 lainnya secara masif dan efisien. Teknologi yang dimaksud ada pada sebuah mesin bernama insinerator. Inilah insinerator terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Indonesia. Insinerator diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dimiliki oleh PT Prasada Pamunah Limbah Industri atau PPLI. 5% saham perusahaan juga dipegang oleh KLHK. Mesin terpenting untuk mengolah limbah masker tersebut diresmikan di awal tahun 2022. Saya rasa sih insinerator adalah satu solusi, maka kita mencanangkan ada campaign solusi bagi negeri karena insinerator ini dinilai yang paling efektif untuk menghancurkan limbah secara cepat dan jumlah yang besar. Insinerasi adalah proses pengolahan limbah secara termal yang memanfaatkan energi panas untuk membakar limbah. Proses ini tidak hanya mampu membakar limbah masker dan limbah B3 lainnya, namun juga melahap sisa-sisa gas buang yang berbahaya bagi lingkungan. Proses pembakaran ini dilakukan secara terkendali pada suhu tinggi dalam suatu alat tertutup yang disebut insinerator. Energi panas yang digunakan dalam proses insinerasi tidak hanya mampu menghancurkan polutan yang terkandung dalam limbah, namun juga mampu mengurangi massa dan volume limbah secara signifikan. Proses pembakaran tertutup berlangsung selama 2 hingga 6 jam dengan suhu 800 hingga 1000 derajat Celcius. Insinerator yang kami pakai di PPLI adalah tipe vertical stoker dengan kapasitas 50 ton per hari, dengan insinerator yang
tipe vertical stocker seperti ini memiliki kelebihan mampu mengolah limbah yang belum tersortir dan juga limbah-limbah yang masih memiliki moisture content dalam jumlah relatif tinggi. Limbah masker dan bahan berbahaya beracun lain yang telah dimusnahkan dengan insinerator akan berakhir dengan rupa residu ash atau abu. Ada dua jenis abu yang dihasilkan, yakni bottom ash atau abu terendapkan dan fly ash atau abu halus. Bottom ash dapat langsung ditimbun di landfill atau didaur ulang menjadi berbagai macam kegunaan. Misalnya saja, untuk pembangunan jalan ataupun campuran kertas karbon. Sedangkan fly ash akan segera dikirimkan ke landfill. Landfill atau tempat pembuangan akhir modern ramah lingkungan dirancang untuk memenuhi standar Indonesia maupun internasional. Menjamin bahwa limbah berbahaya beracun dikelola dengan baik dan aman secara permanen. Teknologi ini juga memiliki efek samping, yakni menghasilkan emisi udara yang kurang baik apabila tidak dirancang dengan seksama. Namun hal ini nyatanya tidak dibiarkan begitu saja karena peralatan, laboratorium, dan sistem pengendalian emisi rutin dilakukan. Di antaranya adalah penggunaan amonia atau urea untuk pengendalian nitrogen oksida pada gas buang yang dihasilkan. Penggunaan lime, activated carbon, untuk memastikan polutan seperti sulfur, hidrogen sulfida, larutan akuatik dari asam klorida, serta logam berat dapat memenuhi baku mutu yang ada. Pemilik insinerator menggunakan sistem monitoring emisi berkelanjutan atau CEMS yang dapat memantau parameter gas buang secara lengkap. Sistem ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia saat ini. Segala kelengkapan itu telah memenuhi persyaratan emisi yang terketat sekalipun seperti persyaratan emisi Uni Eropa. Insinerator PPLI ini juga sepenuhnya diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam persetujuan teknis nomor S-VPL-B3-PLB3-VPL-B3-VPL-B3-10-2021. Pemerintah memang kami banyak berkontak dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam hal ini tentu saja sebagai pemerintah, peran mereka adalah sebagai regulator. Mereka yang menyiapkan serangkaian instrumen dalam bentuk regulasi, kemudian juga perizinan-perizinan, dan juga menetapkan standar-standar yang harus dicapai, dipenuhi dari masing-masing jasa pengelola limbah B3. Mayoritas mitra PPLI adalah berbagai rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena mereka adalah penyumbang limbah masker medis terbanyak. Satu di antara sekian banyak mitra yang ada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Rumah sakit andalan di sekitar Kabupaten Bogor ini sebenarnya juga memiliki mesin insinerator untuk menghanguskan sampah masker dan sampah medis lain yang dihasilkan. Namun kemitraan dengan PPLI tetap krusial untuk mengolah residu abu ash yang masih perlu pengolahan lebih lanjut. Sebulan kalau kita sehari kita 500 ya kita nyampe 1.500 ya dalam 1 bulan. Jadi ya 1,5 ton ya, 1,5 ton yaitu dalam 1 bulan. Nah nanti untuk pengiriman abunya, karena dalam 1 tong penampung abu itu ada kita perkirakan 40 kilo lah, 40 kilo. Paling setelah penuh drum itu biasanya kami setelah mencapai 32 drum baru kami menghubungi PPLI untuk pengangkutan. Adapun kapasitas insinerator milik RSUD Cibinong ini mencapai 150 kg. Dalam 1 hari lazimnya alat ini beroperasi sebanyak 2 kali. Selain insinerator raksasa yang disediakan PPLI, insinerator mandiri di rumah sakit juga menjadi solusi sementara sebelum diolah lebih lanjut di insinerator kapasitas besar. Upaya untuk mengurangi sampah masker secara signifikan terus dilakukan. Salah satunya melalui gerakan sosial berbasis kemasyarakatan
sistem Dropbox Use Mask atau DUMASK di Yogyakarta. Masker, benda primadona saat pandemi. Aksesori penutup hidung dan mulut yang mampu menekan potensi tertularnya manusia dari virus corona. Tak berlebihan nampaknya jika masker disebut sebagai salah satu penyelamat jiwa. Karena semakin banyak warga yang memakai masker, apalagi jenis sekali pakai, semakin minim pula potensi manusia terpapar COVID-19. Tapi, semua hal yang semakin banyak, terlalu banyak, tidaklah baik. Ya, itulah yang alam katakan. Limbah masker yang jumlahnya sangat masif menjadi potensi petaka baru yang mengintai berikutnya, jika dibiarkan begitu saja. Beruntung ada yang membantu pemerintah untuk tidak diam berpangku tangan melihat fenomena limbah masker yang ada. Berlokasi di Yogyakarta, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menginisiasi sebuah terobosan pengelolaan limbah masker dan sarung tangan plastik. Tak sendiri, mereka juga turut mengajak rekan sejawat dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Negeri Semarang. Inovasi ini tidak hanya berhenti pada pengelolaan limbah masker, namun terciptanya sebuah sistem bernama DUMASK atau Dropbox Use Mask. Sistem ini diciptakan agar terjalin keberlanjutan ekosistem pengumpulan sampah masker dari masyarakat hingga sampai ke stasiun pengelolaan. Sementara Dropbox merupakan kotak penyimpanan yang diletakkan di sejumlah titik lokasi di Yogyakarta. DUMASK itu merupakan sebuah sistem ya, jadi ada Dropbox-nya, kemudian ada stafnya untuk mengambil Dropbox tersebut, untuk mengganti Dropbox tersebut, dan yang terakhir Dropbox tersebut dibawa ke stasiun pengolahan. Box ini kan kami letakkan di beberapa drop point ya. Kami ada 16 titik di Jogja. Masyarakat ya biasanya itu melaporkan, Mbak. Jadi lewat website itu bisa masyarakat melaporkan lewat website. Di setiap 2 minggu sekali kami cek, kami timbang begitu. Kalau misalnya rusak kami ganti, kalau misalnya penuh juga kami ganti. Terus yang penuh sama yang rusak kami bawa ke sini, kemudian kita olah. Bahkan saking antusias dan memiliki semangat yang sama, tidak jarang masyarakat luar Jogja pun di luar Pulau Jawa berinisiatif mengirimkan sampah masker. Mereka bisa tahu karena tim DUMASK cukup aktif melakukan kampanye di sosial media. Pengiriman juga telah menerapkan prosedur yang benar sehingga tak membahayakan. Titik kumpul untuk menampung limbah masker diantaranya berlokasi di gerai ataupun toko, bulk store Vertere ini misalnya. Gerai penyedia beragam jenis barang kebutuhan dari bahan ramah lingkungan ini menjadi salah satu partner DUMASK. Toko barang ramah lingkungan ini menjadikan gerainya salah satu titik drop point agar masyarakat dapat membuang masker di tempat yang tepat. Penuhnya tuh cepet banget, kayak mungkin aku kalau ngisi tuh selalu kepenuhan saking kayak emang aku belum beli yang baru tuh udah ada masker baru lagi gitu loh. Itu mungkin kayak 3 box DUMASK tuh mungkin sebulan aja udah penuh banget. Jadi kayak nggak nyampe sebulan, mungkin 3 mingguan gitu. Karena orang sekali nge-store kan nggak mungkin 1 lembar masker kan, tapi kayak udah berbulan-bulan dia simpen gitu. Januari 2022. Untuk kali pertama, Tiffany meletakkan Dropbox DUMASK di tokonya. 4 bulan sejak saat itu, ia telah menyetorkan lebih dari 15 box atau sekitar 30 kg sampah masker dari warga. Melihat keseriusan DUMASK dalam mengatasi masalah pencemaran limbah masker serta dampak baik yang diciptakan, nyatanya turut menggugah masyarakat untuk ikut berperan. Sebenarnya pengen kesini itu karena tahu ya kalau dulu tuh ada yang isu-isu kalau sampah masker itu kayak di recycle, bukan di recycle apa di resell gitu loh, kayak udah bekas tapi habis itu dijual lagi. Nah biar itu enggak biar
nggak kejadian kayak gitu kan harus ada yang ngurusin ya. Nah itu saya milihnya ke Dumas gitu. Apalagi dengan adanya pandemi, itu tadi masker menjadi menumpuk, menjadi salah satu solusi. Dengan adanya Dumas, dengan beberapa titik yang ada di Jogja, aku pikir itu sangat-sangat membantu bagi masyarakat untuk membuang atau menyalurkan maskernya supaya tidak terbuang sia-sia, itu aja sih. Kalau mungkin quantity aja kali ya, karena aku kan setiap 5 jam aku replay. Terus mungkin dalam sehari itu kan aku kerja di 8 jam, berarti aku itu 2 kali dalam sehari. Berarti kalau misalnya dalam 2 bulan itu aku udah habis sekitar 120 piece mungkin ya, kayak gitu. Masker-masker yang telah dikumpulkan dari drop point kemudian diangkut menuju tempat pengolahan yang disebut Rindu atau Rumah Inovasi Daur Ulang UGM. Pertama, masker akan dicuci terlebih dahulu, kemudian dipilah berdasarkan warnanya. Ada 2 jenis metode pengolahan yang dilakukan di Rindu UGM ini, yaitu waste to energy dan waste to material. Inovasi metode waste to material berupaya mengubah limbah masker menjadi suatu material atau bahan baku yang bernilai, seperti kursi salah satunya. Caranya, masker yang telah dipilah dilelehkan hingga menjadi sebuah lembaran plastik. Lembaran kemudian dicacah sebelum dicetak sesuai bentuk desain. Serpihan masker yang kini berbentuk plastik ini kemudian dipres dan dipanaskan dalam sebuah cetakan hingga menjadi plat untuk dudukan kursi. Sedangkan khusus metode waste to energy, Dumas menggunakan mesin pirolisis yang juga diciptakan oleh Institut Teknologi Bandung. Mesin ini berfungsi mengolah limbah masker yang pada dasarnya juga berbahan baku plastik menjadi energi bahan bakar minyak dan gas. Minyak dan gas ini digunakan kembali untuk bahan bakar proses pembakaran masker. Teknologi pencampuran air pada proses ini juga membuat uap yang keluar dari cerobong lebih bersih. Adapun hasil dari metode ini adalah arang yang kemudian dicampur dengan semen dan bahan lainnya untuk dijadikan pot bunga dan batako atau paving block. Meski terhambat perihal biaya pengolahan yang cukup tinggi, Ilham dan Dumas menolak untuk rehat berinovasi. Seruan akan pentingnya penanganan sampah masker tak henti digaungkan, aksi nyata juga terus dilakukan. Mereka percaya segala upaya baik juga akan berujung pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Meski dengan skala yang berbeda, namun kedua upaya yang dilakukan, baik insinerator raksasa maupun Dropbox Used Mask Dumas ini memiliki semangat yang serupa. Menjadi solusi untuk menangani limbah masker pandemi. Tentu dengan tujuan mulia, agar bumi sebagai tempat manusia tinggal semakin lestari.